Bayangkan jika di negara orang lain saja sudah ditolak sebagai cucu nabi palsu, lalu harus pulang ke negara Yaman pun berakhir sama ditolak. Sebab reputasi klan Ba'alawi di sana sudah menjadi konflik yang panas, bahwa orang-orang dari marga Ba'alawi dianggap menipu nasab baginda Nabi Suci Muhammad. Lebih jelasnya, kalian tonton jalan cerita video ini sampai selesai. Keturunan Nabi yang paling banyak itu di Madinah. Di Madinah itu ada 7 keluarga besar. Dan di tanah Arab secara khusus, ini saya bercerita di tanah Arab secara khusus, siapapun yang menjadi keturunan Nabi, maka mereka mulai dari tahun 1403. Laskar setan dibentuk, dibina, dibiayai, suruh maju untuk menjadi Al-Qodo, membubarkan pengajian-pengajian. Kenapa yang begini diangkat jadi penasehat? Wajib dipecat dan disingkirkan, betul? Takbir! Pada Pak Rizik Sihab, jangan suka melecehkan negara kami lah. Sampai udah hidup enak di sini, sampai bisa berkarir di sini, hidup yang tenang di sini. Nggak usah melecehkan lah, nggak usah melecehkan apa namanya Pak Presiden atau Mama Jenderal siapa dengan kata-kata yang tidak senonoh. Orang-orang yang terlibat di begal nasab saudara seperti laskar setan. Enggak, kami nggak mundur, kami nggak takut, siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Berteman sama setan jadi setan. Anda nih kadang-kadang mulutnya mulutnya kurang ajar. Ini nggak akan berhenti kecuali kalau disumpel pakai tanah itu. Assalamualaikum ikhwan fillah. Di antara kalian pasti banyak yang baru mengikuti sengketa nasab klan Ba'alawi. Bagi yang tidak tahu awal titik masalah sengketa nasab ini dan kenapa sampai ribut besar antara keturunan Wali Songo dan klan Ba'alawi, kalian simak saja semua video yang kami buat sebelumnya. Di situ kalian akan langsung paham letak masalah yang terjadi. Tidak kami sensor semua fakta yang kami tampilkan, termasuk data dan fakta bahwa klan Ba'alawi pun tertolak di negaranya sendiri. Minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Orang-orang yang terlibat di begal nasab saudara seperti laskar setan dalam urusan adu domba anak bangsa, dalam urusan menghina para habaib. Enggak, kami nggak mundur, kami nggak takut, siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Analisa yang semacam itu saya menganggap penting untuk melaporkan kepada Presiden bahwa klan ini, yaitu klan Habib Ba'alawi, bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Setelah Presiden tahu, membaca dan memahami, saya menyerahkan kepada Presiden Prabowo untuk apa yang harus dilakukan untuk menyikapi daripada hasil penelitian saya itu. Nah, yang kedua juga ada butir-butir Pancasila dari sila ketuhanan yang Maha Esa misalnya, yaitu pengakuan yang tidak terbukti secara metodologis, secara verifikasi sumber dari sumber-sumber primer, dari kajian-kajian historiografi masa lalu, itu terindikasi memiliki cacat moral dan bisa dikatakan melanggar daripada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Karena ini ada ajaran moral yang dilanggar, yaitu kedustaan publik. Orang yang bukan keturunan Nabi kemudian mengaku turun Nabi. Orang yang mengklaim dirinya turun Nabi tapi tidak punya bukti. Haplogrupnya adalah G, yang menunjukkan dia bukan keturunan Nabi, tetapi orang Arab saja bukan. Dan jika masyarakat yang masih hari ini mempercayai itu, membuka sekali-kali googling bagaimana pembicaraan, diskursus yang ada di dunia luar, terutama di Yaman sendiri, bagaimana seorang doktor Al-Maweri misalnya, seorang perempuan aktivis akademisi yang sangat terkenal di Yaman, itu membahas begitu apik di dalam akun X-nya bagaimana orang-orang yang mengaku turun Nabi di Hadramaut dari klan Ba'alawi ini dibicarakan dengan nada-nada yang sedikit menghina, bahwa orang-orang yang keturunan daripada Kaukasus kemudian mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi Muhammad yang ada di Makkah
Al-Mukarramah. Bagaimana orang yang darahnya berteriak saya orang Kaukasus, sementara kiai-kiai kita kemudian dengan husnudzon menganggap mereka sebagai orang Mekah. Ini adalah sesuatu yang saya kira miris, dan ini tugas saya. Kalaulah Dr. Soleh Basari belum mau untuk berteriak seperti saya, minimal saya mau berteriak sehingga nanti teriakan saya didengar oleh banyak orang, kemudian akan banyak juga yang menyuarakan hal yang sama. Untuk apa? Ya untuk menjaga sesuatu yang terlahir dari klaim itu yang akan mengganggu. Nah, kalian sudah dengar sendiri bagaimana reputasi klan Ba'alawi di negara Yaman sendiri pun diragukan. Sementara klan Ba'alawi yang berada di Indonesia justru malah melakukan perlawanan yang keras. Tapi tidak ada satupun yang mendukung atau menguatkan mereka sebagai keturunan Nabi. Baik dari tes DNA, catatan sejarah, atau arkeologi peninggalan nenek moyang mereka. Yang mereka punya hanya teriakan di media publik. Orang yang tidak percaya mereka keturunan Nabi sama saja masuk dalam golongan laskar setan. Berikut ini apa yang mereka timbulkan di negara kita. Pertama, nilai-nilai kemanusiaan. Orang yang merasa superioritas dengan klaim, di mana klaimnya itu kalau bisa dibuktikan mungkin hanya setengah lah itu apa nilainya, nilai negatifnya. Tapi ini sudah klaimnya terlalu besar. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alawi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian. Habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Min a'malil jahiliyah, di antara perbuatan-perbuatan bangsa Arab jahiliyah, at-ta'nu fin nasab, yaitu memutuskan nasab orang, wa tafakhur bil ansab, dan berbangga diri dengan nasabnya. Siapa yang berbuat seperti itu? Anda memutuskan nasab dzurriyyah Wali Songo, dan Anda berbangga diri sebagai dzurriyyah Nabi. Bunuh diri kan? Santri Nusantara itu jangan kau lawan. Dari kecil kita itu sudah diajari baca kitab kuning gitu loh. Kalau kau kan baru ente ana. Kalau kita ini sudah luar kepala itu sudah, gitu loh. Ketua Robitohmu itu suruh muncul, gitu loh. Nggak popo, kok nggak percaya dengan kita para habaib, nggak popo. Nggak apa-apa. Wis komis dari Habib saya aku nggak. Wis kelas. Dah, nggak ada masalah sudah. Nggak apa-apa sudah. Jadi nggak perlu dibuat besar. Nggak ada masalah. Hah? Udah ambil semuanya ambil. Ambil. Yang penting kita tetap kondusif, kita bersaudara pun. Bukan kita yang membatalkan nasabmu, bukan kita. Naqabatul Ashraf dalam kitabnya As-Suyuful Mujliyah, kita cuma menyampaikan. Itulah ya, tahun 2017. Bukan kita. Ya, yang memutuskan nasabnya kamu itu adalah Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami. Hujjah argumentatifnya tertulis dalam kitab As-Suyuful Mujliyah yang dipublikasikan oleh Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami pada tahun 2017. Loh. Di mana? Di Irak. Karena kau mengaku leluhurmu dari Irak, ternyata ditolak sama Irak. Ya sudah. Ya kan? Bingung sekarang, apalagi yang mesti digemborkan kepala kalian. Mesti mikir dong, apalagi pikir, apalagi kemerdekaan ini berkat habaib sudah digemborkan, kuburan di Ba'alawi kan sudah digemborkan, haul sudah digemborkan juga. Itulah yang sering disalahpahami para habaib dan mukibinnya. Dikira umat Islam atau kiai imat dan para santri yang membatalkan nasab mereka. Padahal nasab mereka itu dibatalkan oleh keturunan Nabi asli, termasuk juga yang berada di Indonesia, yaitu Wali Songo dengan DNA J1. Salah seorang saudara kami, yakni Farhan bin Yahya Zubaidi, beberapa waktu yang lalu telah melakukan tes Y-DNA, dan hasil dari tes Y-DNA tersebut adalah haplogrup Y-DNA JM267 atau J1 yang juga telah diberitakan di channel YouTube Pada Suka TV. Pada dasarnya, keluarga, orang tua, atau kakek-kakek kami terdahulu tidak pernah menyatakan bahwa marga Zubaidi adalah keturunan yang harus dimuliakan.
keturunan Zubaidi berpedoman bahwa semua manusia di mata Allah adalah sama. Yang membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaan di sisinya. Bohong! Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman. Ketika dibuktikan klaim itu tidak ada, namun dengan itu semua ingin mendapat prioritas di dalam hak-hak sosial yang seharusnya dalam Pancasila semuanya sama, tetapi dengan klaim ini mereka menganggap diri mereka berbeda, dan kemudian ketika mereka menganggap diri mereka berbeda dengan identitas klaim sebagai turun Nabi, saya buktikan bahwa Rizik Syihab itu ternyata bukan cucu Nabi, bahwa Lutfi bin Yahya itu bukan cucu Nabi, bahwa Taufik Segaf itu bukan cucu Nabi, bahwa Bahar Smith ini bukan cucu Nabi. Kalau mereka tidak menerima, ya mari kita buktikan, mari kita ambil itu ahli DNA untuk mengambil darah mereka, kemudian kita uji di laboratorium Bayangkara, kemudian kita lihat bersama-sama ke arah mana DNA mereka menunjukkan arah, apakah ke arah Ka'bah atau ke arah gunung-gunung di Kaukasia, apakah ke arah Madinah Al-Munawwarah, apakah ke arah Yuya yang ada di Mesir. Kita akan buktikan dari DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Ana yang duluan mau tes DNA, tapi ya dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Tes DNA untuk menafikan nasab nggak boleh, haram secara syariat. Ya, wajib bagi jihad mukhtasar seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Yang mengatakan bahwa haram hukumnya untuk para habib tes DNA. Kok aneh ya? Dan beliau juga mengatakan bahwa haram pula untuk meragukan habib di Indonesia dan meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melarang tes DNA untuk para habib. Jadi pemerintah Indonesia wajib bikin undang-undang untuk melarang habib tes DNA. Kok saya jadi bingung kenapa ya seperti itu? Padahal di negara-negara yang lain, di belahan dunia yang lain, orang baru boleh ngaku habib kalau sudah punya sertifikat tanda tes DNA. Tapi keturunan Nabi yang paling banyak itu di Madinah. Di Madinah itu ada 7 keluarga besar. Dan di tanah Arab secara khusus, ini saya bercerita di tanah Arab secara khusus, siapapun yang menjadi keturunan Nabi, maka mereka mulai dari tahun 1403. Kalau sekarang kan 1447. Ya. Mulai dari 1403, siapapun itu di sana ya, siapapun yang mengaku keluarga Nabi, maka mereka harus ikut tes DNA. Oh, tes DNA. Bukan untuk menuduh, tapi pemerintah ingin memberikan yang terbaik. Ya. Supaya nanti mereka tidak meminta-minta. Karena keluarga Nabi tidak boleh minta sedekah. Nggak boleh. Keluarga Nabi harus dijaga kehormatannya. Ya. Maka yang bertanggung jawab atas keluarga Nabi itu siapa? Ya. Pemerintah. Secara umum. Untuk menghargainya, ini di sana ya. Kalau di sini saya tidak tahu. Untuk menghargainya. Jadi siapapun yang mengaku keluarga Nabi, kemudian dites, sehingga pemerintah akan memberikan bantuan. Bisa jadi gaji per bulan, bisa jadi pokoknya tidak ada di antara mereka yang terbengkalai hidupnya. Fair kan? Jelas. Apa salahnya? Diminta tes, tidak ada salahnya. Yang mau tes silakan, yang tidak juga tidak menjadi masalah. Tidak akan merubah keturunannya selama-lamanya. Yang ikut tes untuk menjaga sahaja. Agar nanti kalau ada anak dan keturunan mereka yang miskin, mereka sudah ada yang menanggung jawabnya sehingga mereka bisa menjaga nama Nabi SAW. Itu saja yang diinginkan. Dan itu pun mereka tetap tidak memiliki hak privilege apapun. Heran saya, kenapa ya di Indonesia memang aneh-aneh? Benar sekali, harus seperti itu menyikapi keturunan Nabi besar umat Islam. Melakukan tes DNA bukan untuk menghinakan, tapi untuk mengetahui mana yang benar, biar semua kelihatan terang dan jelas. Kita pun sebagai umat Islam tidak salah menentukan penghormatan kepada keturunan Nabi yang asli. Sebab, di kota Yaman saja, ada yang menjadi Nabi palsu, apalagi cuma menjadi cucu Nabi. Hal itu mudah bagi para penipu yang gila kehormatan dan kaya raya 7 turunan. Mari kita lanjutkan kebenarannya. Keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah,
hasil tes DNA bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن سلمك الله واعذرني من الأسماء. في عندي سلمك الله فيها واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم يعني الشريف القرشي، وهنا في طالع على جي وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا، وفيه عندي عينتين من 3 عينات من اليمن يتسمون يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها قبيلة مشهورة في حضرموت من الصوفية، صوفية حضرموت، واعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على J1 وجي مستحيل. Kita juga akan buktikan melalui studi analisis sumber-sumber primer yang saya punya, baik sumber-sumber primer dalam genealogi kitab-kitab nasab maupun kitab-kitab sejarah. Itu sebenarnya yang ingin saya laporkan kepada Presiden Prabowo, Kang Mas Yusuf Mas. Hendra Baliho yang terlibat KM 50, saudara, langsung ataupun tidak langsung, dan terlibat dalam operasi begal nasab, mengadu domba habaib dengan kiai. Kiai diadu domba, habaib diadu domba, umat Islam dipecah belah, laskar setan dibentuk, dibina, dibiayai, suruh maju untuk menjadi algojo, membubarkan pengajian-pengajian. Kenapa yang begini diangkat jadi penasehat? Wajib dipecat dan disingkirkan, betul? Takbir. Pada Pak Rizik Sihab, jangan suka melecehkan negara kami lah. Sampai udah hidup enak di sini, dan sampai bisa berkarir di sini, hidup yang tenang di sini. Nggak usah melecehkan lah, nggak usah melecehkan apa namanya Pak Presiden atau Mama Jenderal siapa dengan kata-kata yang tidak senonoh. Orang-orang yang terlibat di begal nasab, saudara, seperti laskar setan. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Berteman sama setan, jadi setan, setan. Anda nih kadang-kadang mulutnya kok kadang-kadang Anda nih mulutnya kurang ajar. Ini nggak akan berhenti kecuali kalau disumpel pakai tanah itu. Apapun alasannya, ketika tujuannya menghancurkan negara kesatuan Indonesia, maka kita PWI Laskar Sabila siap berjuang untuk bangsa, siap berjuang untuk negara. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Dengan Rizik Sihab mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah bagian dari klan Ba'alawi, dia mengharapkan adanya efek domino dari masyarakat Islam hari ini untuk bersikap yang penuh terima kasih kepada dia dan klannya. Kalau kita baca di Twitter misalnya, atau X sekarang, bagaimana perdebatan orang-orang Yaman tentang nasab Ba'alawi, ini mungkin akan banyak yang sadar. Semoga umat Islam banyak yang sadar ya, bahwa ini fakta bukan saja di Indonesia, nasab klan Ba'alawi digugat, tapi di negaranya sendiri kota Yaman, nasab mereka pun sudah tidak dihargai. Jika di kampung halaman sendiri tidak dipercaya, maka sudah pasti mati-matian di kampung orang lain mencari kepercayaan. Walaupun dengan muka tembok seperti ucapan Habib Rizik tadi, mengklaim Wali Songo ulama dari Yaman. Wali Songo itu, saudara, dari klan Ba'alawi, ulama Yaman yang mengistimewakan Indonesia, saudara. Habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Contoh, saya sudah screenshot satu tweet atau satu X dari Dr. Nadine Al-Maweri. Dr. Nadine Al-Maweri ini adalah sangat terkenal sebagai seorang akademisi di Yaman. Bagaimana dia bicara tentang nasab Ba'alawi? Dia mengatakan, as-sulalatu ji taksifu zaifa iddi'aatin nasabil qurasyi lil hashimiyina fi Hadramauta. Haplogrup G telah membuka kepalsuan klaim-klaim nasab Quraisy Hashimi di Hadramaut. Nasabu al-alawiyyin al-ba'alwi fi Hadramauta yuqaddimuna anfusahum ala annahum min duratil Husain ibn Ali bin Abi Talib wa hadha ya'ni hasaba riwayatin nasabiyyah annahum qurasyiyuna min Adnan. Para orang-orang Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Husain dari Ali bin Abi Talib.
Wa hadza ya'ni hasab riwayatin nasabiyah annahum Quraisyun. Ini menurut riwayat nasab mereka adalah orang Quraisy. Min Adnana, dari Adnan. Ay jainatuhum yanbaghi an takuna ala sulalati jiwan. Yakni genetik mereka seharusnya ada dalam haplogrup J1. Wahiyal aksaru syuyu'an indal qabailil arabiyyatil adnaniyyati wal quraisyiyah. Haplogrup J1 ini adalah haplogrup mayoritas yang tersebar di kabilah-kabilah Arab Adnani dan Quraisy. Al-waqi'ul jaini, kenyataan genetik, hasbanata iji puhusati DNA, menurut hasil uji DNA, kasirun minal puhusatil jainiyah allati dhaharat fi masyari'i ansabin bisanawatil akhirah adharat anna aghlaba al-alawiyyin fi Hadramauta yantamuna lissulalati J. Kenyataan genetik mereka hasil dari uji DNA di tahun-tahun terakhir telah memperlihatkan mayoritas mereka, para orang yang mengklaim Hashimi di Hadramaut itu berhaplogrup G, Golf. As-sulalatu G, mahiya adnaniyatun wala qurasyiyatun. Sulalah G, bukanlah orang-orang Adnan dan bukanlah orang-orang Quraisy. Bal hiya murtabitatun aksara bal hiya murtabitatun aksaru bi usulin minal Kaukazi wal Anadol wa intaqalat lahiqan limanatiqa ukhra. Sedangkan haplogrup G ini adalah terkait secara mayoritas dengan orang-orang Kaukasus dan orang-orang Anadol dan kemudian berpindah kemudian ke negeri-negeri lain. Ini salah satu yang ada di media sosial yang bisa diakses oleh kita hari ini, orang-orang Indonesia yang sedang menghadapi polemik nasab. Kalau kita mau misalnya untuk udahlah saya nggak mau ikut Kiai Iman, dia orang santri seperti kita, ikutlah kepada orang-orang yang ada di Yaman ini, karena orang Indonesia itu memiliki inferioritas jika berhadapan dengan orang asing, dan ini yang harus kita sebagai generasi Nahdlatul Ulama hari ini mengikis sifat-sifat inferioritas yang submisif, yang gampang patuh, gampang percaya sama orang, untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan orang-orang asing. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.